Ya, kembali lagi di Ruang Publik KBR dengan tema kita yaitu KUHP baru dan hak kesehatan reproduksi yang terancam terpinggirkan. Masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Mas Wawan dari OPSI dan juga ada Mbak Naila dari Jakarta Feminis. Baik, sebelum kita baca beberapa pertanyaan dan juga komentar yang sudah masuk di Ruang Publik KBR, saya mau tanya kepada Mas Wawan terlebih dahulu ya. Mas Wawan, mungkin bisa diinformasikan atau di sounding gitu bentuk bentuk edukasi dan juga promosi Kespro yang bisa dilakukan keluarga dan sekolah. Seperti apa nih Mas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi remaja saat ini? Iya, sebenarnya gini, informasi ke Kespro khususnya gitu ya, Ya. karena masih dianggap tabu, justru orang tua ke anak itu nggak gamblang gitu bicaranya. Orang tua ke anak pun pada saat memberikan informasi bagaimana kesehatan seksual reproduksi, mereka masih menutupi gitu, Hmm. tidak gamblang. Karena gini, kalau kita bicara kesehatan seksual, itu kita harus bicaranya clear. Tidak ada istilah-istilah yang digunakan misalkan. Karena apa? Akhirnya pesannya tidak sampai. Eh, Ya. Masih ada tabu gitu ya. Dan ini menjadi penting bahwa bagaimana informasi kesehatan seksual itu tidak hanya aktivitas seksnya jadi kita tidak mengajarkan bagaimana melakukan hubungan seks, tapi bagaimana dampak dari perilaku seksual di usia dini. Hmm. Gitu. Itu yang penting sebetulnya diajarkan oleh sekolah maupun oleh orang tua kepada anaknya. Jadi secara pendekatannya itu memang tidak boleh setengah-setengah, dalam arti masih ada tidak keterbukaan karena masih menggunakan kata tabu. Jadi justru akhirnya remaja mencari sendiri di luaran tanpa pendampingan. Karena kan remaja sekarang lebih keras, apalagi media sosial. Informasi secara elektronik itu juga mereka gampang sekali googling dan segala macam. Tanpa pendampingan hanya mereka coba-coba gitu. Nah, ini yang akhirnya berdampak. Jadi pentingnya pendekatan baik itu sekolah maupun orang tua kepada anak Mhm. terkait informasi seksual dan reproduksi, bukan bagaimana mengajarkan cara melakukan hubungan seksnya, tapi bagaimana dampak yang akan diterima apabila ini terjadi di usia dini. Itu sih, Mbak. Baik, kalau dari sisi Mbak Naila seperti apa nih Mbak? Saya sepakat sekali sama Kak Wawan bahwa kita harus terbiasa dan membiasakan membicarakan soal kesehatan seksual dan reproduksi, tapi tidak dalam framing atau kacamata tadi ya, moralitas gitu ya. Jadi kalau ngomongin soal kesehatan seksual dan reproduksi, kesannya gitu ya, di masyarakat itu ngomongin hubungan seks. Ya. Padahal kan tidak ya, ngomongin kesehatan seksual dan reproduksi itu artinya memahami tubuh kita. Apa tubuh kita ini bekerja seperti apa? Fungsinya itu ada fungsi apa saja dari dalam diri tubuh kita. Sesederhana anak nanya gitu, Mam, Bu, saya tuh keluar dari mana sih gitu ya. Kan Hmm. ini aja orang tua kadang masih bingung gimana ya menjelaskan kepada anak gitu ya soal apa namanya proses reproduksi gitu kan, dan bagaimana dia bisa bisa paham, kita bisa menjelaskan dengan sangat baik gitu tentang proses dia dilahirkan begitu. Nah, Hmm. hal-hal yang kayak gini sebenarnya kan juga adalah bagian dari kesehatan seksual dan reproduksi. Tapi karena kacamatanya adalah kacamata moralitas, maka yang Ya. dianggap pembahasan soal kesehatan seksual reproduksi itu adalah soal caranya berhubungan seks gitu. Aktivitasnya ya malah. Padahal, betul, aktivitasnya gitu. Hmm. Padahal kalau ngomongin soal aktivitas seks gitu ya, kayaknya kita bukan soal pendidikan bagaimana cara berhubungan seksnya gitu Ya. ya. Tapi sebenarnya bagaimana konsekuensinya, apa sih konsekuensi dari berhubungan seks itu? Sehingga anak-anak paham, anak-anak tahu, oh dia bisa mikir. Jadi kalau saya berhubungan seks ini ada resiko ini ya, ada konsekuensi ini yang akan saya hadapi. Saya siap enggak gitu. Nah ini kan juga nggak dipandang sebagai pendidikan Kespro oleh masyarakat kita gitu. Ya. Nah makanya kita harus membiasakan secara sehari-hari, bahasa sehari-hari, kesehatan seksual reproduksi itu harus jadi perbincangan sehari-hari, sehingga seperti yang tadi Kak Wawan sampaikan Ya. gitu ya, informasinya sampai ke masyarakat, informasinya sampai ke anak-anak gitu. Baik. Baik Mbak Nela dan juga Mas Wawan, kita akan baca satu persatu beberapa komentar yang sudah masuk di channel YouTube Berita KBR. Yang pertama dari Ibu Fitri. Bagaimana masa depan partisipasi, edukasi, dan promosi masyarakat
pada pendidikan Kespro anak bila pasal ini berlaku? Bisa ditanggapi oleh Mas Wawan, dilanjutkan oleh Mbak Naila. Silakan. Iya, itu tadi apabila ini terus berlanjut tanpa adanya perbaikan atau ada turunan-turunan yang memang ini harus disepakati bersama sih. Ini akan berdampak sekali tadi akan tingginya angka pernikahan paksa pada anak, angka kematian atau bahkan angka perceraian itu akan semakin tinggi kan. Belum lagi kekerasan KDRT yang tahap persiapan perkawinannya itu mereka belum ada gitu. Jadi itu sih akan merugikan sekali sebetulnya, khususnya untuk perempuan. Ini akan berdampak sekali, gitu. Itu Mbak. Baik, tambahan dari Mbak Naila, silakan Mbak Naila. Ya, kalau ditanya masa depan partisipasi, jadinya suram ya Bu, karena kemudian kita dilarang untuk membicarakan apa namanya kesehatan reproduksi atau memperkenalkan apa itu alat kontrasepsi kepada anak-anak kita. Bahkan kita orang tua ataupun misalnya tetangga gitu ya, atau tidak ada relasi kewenangan gitu ya, maaf, tidak punya kewenangan gitu anggapannya dari pemerintah. Jadi kita nggak boleh dong ngomong ke sepupu kita, ngomong ke ponakan kita soal apa itu kondom. Jadi kalau ada anak nanya soal kondom gimana gitu. Nah ini saya rasa saya sepakat sama kawan, kita harus mengawal bagaimana aturan turunan ini kemudian bisa membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam upaya pencegahan dan lain sebagainya tadi. Supaya nggak madesu ya, masa depan suram ya Mbak Naila dan juga Mas Wawan. Baik, lanjut lagi dari WhatsApp sudah masuk dari Padang, Ibu Dewi. Ponakan saya aktif dalam kelompok teman sebaya untuk promosi dan edukasi kesehatan reproduksi. Apakah pasal ini nantinya akan menargetkan remaja-remaja? Bisa ditanggapi oleh Mbak Naila, silakan Mbak Naila. Iya, betul. Kekhawatiran itu sangat valid sebenarnya, karena memang dalam pasal 408 itu kan spesifik ya, tidak boleh dilakukan, tidak boleh disampaikan kepada anak gitu. Jadi memang ditargetkannya adalah kepada anak-anak. Padahal anak-anak adalah orang-orang yang kelompok yang sangat-sangat esensial untuk ditargetkan dalam program pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi. Nah, karena dia menargetkan anak dan kebanyakan anak-anak adalah penjangkau anak-anak adalah konselor sebaya, maka sangat mungkin sekali ketika tidak ada perlindungan gitu ya dari aturan turunan KUHP ini, anak-anak yang kemudian menjadi konselor sebaya itu bisa mendapatkan sanksi pidana dari pasal 410 itu tadi dan 408. Baik, Mbak Naila. Lalu dari Manado ada Bapak Johan, kehamilan tidak direncanakan lalu diikuti kawin anak pada remaja. Apakah melulu kurangnya pendidikan seksual? Bagaimana dengan aturan hukum kita? Bagaimana juga dengan kondisi sosial masyarakat? Bisa ditanggapi oleh Mas Wawan, silakan. Ya, betul bahwa memang kita terbentur juga dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana akhirnya, tapi kan tidak semuanya keluarga itu bisa mau terbuka terkait dengan informasi-informasi khususnya kesehatan seksual gitu. Jadi masih ada batasan-batasan yang akhirnya anak ini perlu cari informasi lebih jauh. Nah, tanpa adanya pendampingan, ini juga akan menjadi fatal buat si anak gitu. Hanya membaca, menerima informasi tanpa adanya edukasi dan informasi yang lebih valid. Itu yang akhirnya berdampak pada kehamilan yang tidak direncanakan pada akhirnya gitu. Dan pilihannya kembali ke keluarga. Satu ya pilihannya dikawinkan secara paksa gitu anak, tanpa dia punya pilihan apakah saya mau melanjutkan kehamilannya tanpa harus melalui pernikahan, atau bahkan fatalnya kita ada pasal aborsi yang justru akan mengkriminalkan si anak itu sendiri. Remaja perempuan itu tidak punya pilihan pada akhirnya pada saat dia hamil yang tanpa direncanakan. Dia melakukan aborsi akan dikriminalkan, dia dikawinkan tapi karena tidak kesiapannya gitu, karena berdampak pada masa depannya. Jadi memang peran orang tua itu menjadi penting. Bagaimana komunikasi itu harus dibangun gitu, terutama nggak cuma ke remaja perempuan, ke remaja laki-laki pun harusnya informasi ini sampai. Bagaimana agar laki-laki pun gitu bisa memperlakukan pasangannya atau teman dekatnya gitu agar juga ini tidak terjadi. Jadi sebetulnya semua gender itu perlu diberikan informasi di tingkat keluarga, tapi lagi-lagi keterbatasan yang mereka belum berani terbuka secara gamblang untuk membicarakan masalah kesehatan seksual. Baik, Mas Wawan, sudah ada pertanyaan juga terkait aborsi ini juga gitu ya dari Ibu Tika di Semarang.
Tadi disinggung kalau pasal soal alat pencegahan kehamilan ada kaitannya juga dengan pasal aborsi dan zina. Dalam aturan KUHP baru seperti apa aborsi ini, Mas? Apakah seperti sekarang nantinya akan dipenjara atau seperti apa? Dari Mbak Naila bisa ditanggapi? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk aborsi, sebenarnya ada sedikit kemajuan dibandingkan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Kesehatan. Jadi saat ini yang diperbolehkan untuk melakukan aborsi adalah orang yang mengalami indikasi kedaruratan medis, lalu kemudian korban perkosaan dan korban kekerasan seksual gitu ya, itu kemudian punya hak untuk melakukan aborsi karena memang mereka mengalami penderitaan yang luar biasa dari kehamilan tersebut gitu kan. Tapi lagi-lagi ini kita harus lihat dari satu kesatuan gitu ya, kita nggak bisa lihat oh pasal aborsinya lumayan bagus gitu ya, tapi ternyata ada pasal zina, ada pasal apa namanya alat kontrasepsi yang kemudian saling menegasikan gitu ya upaya-upaya perbaikan terhadap kesehatan perempuan gitu misalnya gitu. Kita ngomongin soal aborsi aman itu diperbolehkan, tapi kita ngomongin kita melarang gitu ya, melarang penyebaran informasi alat kontrasepsi kan sama aja. Jadi makin tinggi angka kehamilan tidak direncanakannya gitu. Sementara angka kehamilan tidak direncanakan tinggi, ada ancaman kriminalisasi aborsi, ada ancaman kriminalisasi zina. Saat ini zina itu diperluas. Jadi bukan hanya orang yang dalam ikatan perkawinan, tetapi semua orang yang beraktivitas seksual gitu ya di luar ikatan perkawinan kemudian akan dipidana gitu. Nah, ini persoalan yang saya rasa sangat kompleks yang akan berdampak luas terhadap kehidupan kita. Kalau dulu di KUHP yang lama gitu ya, zina kemudian memberikan upaya perlindungan kepada pasangan gitu ya, kepada keluarga, kepada istri atau kepada suami gitu. Karena ini tidak hanya delik aduan, tapi juga memberikan kesempatan kepada keluarga mempertahankan rumah tangganya. Nah, kalau sekarang nggak ada itu udah. Jadi kalau udah ketahuan zina, bisa didelik aduan masuk penjara langsung. Kalau yang KUHP lama, ketahuan berzina, harus diselesaikan dulu secara perdata. Mau cerai nggak? Kalau mau cerai, bisa nih langsung ke pidananya. Kalau sekarang nggak langsung pidana, nggak ada penyelesaian perdata. Nah ini kan merugikan kepada orang-orang yang kemudian dalam ikatan perkawinan dia mau mempertahankan rumah tangganya. Gitu ya, dia mau mempertahankan rumah tangganya terlebih dahulu, masih memberikan kesempatan kepada pasangannya, misalnya seperti itu. Nah dalam KUHP yang sekarang udah nggak ada kesempatan itu. Gitu. Baik. Jadi sangat kompleks gitu ya kalau kita ngomongin KUHP baru. Baik Mbak Naila dan juga Mas Wawan, kita akan kembali lanjutkan kembali obrolan kita di pagi hari ini tentunya di Ruang Publik KBR, dan untuk Anda yang sudah memberikan pertanyaan akan kami bacakan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami.